Bener aja, akhirnya Pak dosen gaib ini ngambang. Terus gue bilang, udah malam Pak. Dan dosennya bilang, udah malam atau sudah tahu. Halo guys, kembali lagi di channel Ausarin Audio Salsa Catherine. Jadi, hari ini kita kedatangan dua tamu dari salah satu kampus di Yogyakarta. Untuk nama kampusnya disensor aja ya. Ini dia bintang tamunya. Silakan kalian perkenalkan diri. Halo guys, kenalin nama gue Kiboy. Nama gua Boots. Jadi kita berdua mau berbagi pengalaman dari salah satu kejadian yang dulu sempat viral di tahun 2016. Kalian juga pasti tahu lah, pernah dengar cerita kan dosen gaib melayang. Oh iya, gue tahu. Gue dulu sempat baca ceritanya. Terus gimana tuh kronologi ceritanya? Jadi ceritanya tuh gini. Gue sebagai ketua kelas di salah satu universitas yang ada di Jogja, gue dapat pesan dari dosen bahwa dia mengganti jam kuliah di waktu jam 8 malam dan tepatnya itu di hari Kamis. Nah, waktu gue dapat pesan dari si dosen, gue langsung bilang ke teman-teman sekelas gue bahwa Pak dosen ganti jam kuliah di jam 8 malam. Lalu mereka juga ngerasa aneh karena si dosen jarang ganti kuliah di malam hari. Dan kenapa si dosen tiba-tiba ganti jam kuliah di malam hari? Ya namanya dosen, jadi kita nurut-nurut aja apa yang dibilang sama dosen. Terus abis itu lu semua pada datang ke kelas dong? Iya, otomatis gue semua sama teman-teman sekelas masuk ke kelas. Lalu gue dan teman-teman gue ini sampai di sekelas juga gue abis itu nunggu kan. Nah, gue dan teman-teman gue nunggu kedatangan si dosen. Dan ketika dia datang juga Pak dosen ini duduk. Tapi ada banyak kejanggalan. Sebelum Pak dosen ini duduk, kita ngerasa aneh karena biasanya dia orang yang ramah. Dia biasanya orang yang ramah. Berarti pas dia datang gak ramah dong? Berarti kayak beda orang gak sih? Nah iya, jadi kayak orangnya beda gitu. Nah, ketika gua memberi salam ke Pak dosen ini juga nggak jawab dan cuma diem aja. Kami sekelas juga bingung dengan Pak dosen karena selain dia diem aja, dia juga natap muridnya satu persatu dengan tatapan yang aneh. Wah gila, serem banget. Terus ketika gua dan Pak dosen saling tatap-tatapan juga, tatapan dia aneh gitu. Dia tersenyum, gue tersenyum, tapi senyumannya kayak senyuman yang aneh, serem gitulah pokoknya. Terus singkat cerita, gue dapet chat asli dari Pak dosen yang asli pokoknya sebenarnya Pak dosen lah. Gue bingung kenapa Pak dosen ini ngechat, padahal posisinya kita satu ruangan dan pasti dia juga bisa ngomong langsung dong. Nah, yang lebih gue kaget lagi, Pak dosen ini ngirim chat bahwa Pak dosen nggak bisa datang ke kelasnya karena ada urusan di luar kota. Lalu gue kaget dan bilang dong, bukannya Pak dosen ini lagi dalam kelas ya? Nah, ketika Pak dosen yang asli ini juga ikutan bingung karena dia nggak di kelas itu, kemudian gue disuruh sama Pak dosen yang asli ini untuk ngecek kaki Pak dosen yang gaib itu apakah kakinya ngambang atau enggak. Gua pun menjatuhkan pulpen dan gua pun ngambil sambil gua lihat dong kakinya apakah kakinya mengambang atau enggak, dan bener aja kakinya Pak dosen gaib ini ngambang. wah lu serius? Masa beneran sih bisa begitu? Serius, Pak? Ya emang kayak gitu kenyataan yang ada di dalam kelas. Terus gue juga kan sebagai ketua kelas yang baik dan mempunyai sangat-sangat banyak tanggung jawab, gue ngechat teman-teman gue di grup dan gue nyuruh mereka untuk keluar satu persatu, jangan sampai berisik dan mengeluarkan sepatah kata pun. Ketika mereka udah keluar semua di ruangan hanya tersisa gue dan Pak dosen. Ketika gue ingin keluar dari kelas, Pak dosen ini ngomong, kenapa keluar? Terus gue bilang, udah malam Pak. Dan dosennya bilang, udah malam atau sudah tahu? Habis itu dapat kabar dari temen, situ sih gue langsung pingsan. Jadi ya gitulah kurang lebih ceritanya. Nah, kan terus si Keboy ini pingsan. Terus kelanjutan ceritanya gimana, Boots? Jadi habis kejadian itu gue sama satu temen gue ngeberaniin diri buat ngecek balik ke kelas buat mastiin keadaan si Kiboy karena dia nggak keluar-keluar nih dari dalam kelas. Nah ternyata benar, setelah gue cek ini dia pingsan di dalam kelas dan pada dosennya itu juga udah hilang gitu aja. Jadinya gue bawa si Kiboy ini buat balik ke kosannya dia. Gila, serem banget. Gue sampai merinding. Kira-kira lu semua sempat trauma nggak habis kejadian itu?
Kalau gua sih jujur enggak, tapi ya yang namanya takut mah pasti ada. Nggak tahu juga nih si Boots takut apa enggak. Ya gue sih kaget sih sama takut juga ya, gimana ya ngelihat orang yang kakinya ngambang depan mata kepala sendiri, gimana sih? Kalau boleh tahu, nama dosennya siapa ya? Ada namanya Panur. Dia tuh biasa ngisi di kelas bahasa Indonesia gua karena gua sendiri dari jurusan sastra gitu. Ya ada lah orangnya tuh berewokan dikit. Ya pokoknya kayak orang-orang dosen-dosen ganteng pada umumnya, gimana sih? Oh, jadi gitu. Makasih ya guys, udah mau berbagi cerita dan pengalaman yang bikin merinding. Nanti kalau ada pengalaman lagi, boleh kali cerita-cerita di sini. Iya sama-sama. Makasih juga udah ngundang gue berdua ke sini. Jadi gue bisa ngebagiin pengalaman gue. Ya salah satu pengalaman terbaik lah dalam hidup gue. Oke guys, mungkin segitu aja untuk episode Ausarin hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa di subscribe.